Banyak kabar di media sosial ya, informasi cair bansos ya, bahkan sampai tahap keempat ya. Hari ini tanggal 2 Oktober 2025 ya, memang sudah memasuki periode tahap keempat, karena tahap keempat itu periode Oktober, November, dan Desember. Dipastikan memang tahap keempat ya bakal cair ya. Bagaimana sih dengan KPM yang baru migrasi dari PT Pos ke Bank Mandiri atau Bank Himbara yang baru dapat kartunya gitu. Sementara dari tahap kedua dan tahap 3 pun belum cair sampai hari ini ya. Simak penjelasan saya ya terkait dengan pencairan bantuan sosial ya. Nah, sebelum lanjut, bantu subscribe, like, dan share karena eh, bantuan Anda untuk informasi yang lebih akurat ya. Karena channel ini membahas terkait dengan bantuan sosial, eh, terkait dengan kegiatan-kegiatan pendamping di lapangan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman, kawan-kawan, youtuber dimanapun Anda berada ya, semoga kita semua sehat selalu, murah rezeki, serta panjang umur, dan tentu dalam keberkahan. Sedikit menginformasikan ya, bahwasannya saya selaku pendamping PKH ya, di seluruh Indonesia ini pendamping semuanya sedang mungkin sedang bahagia, dan mohon doanya ya, karena mungkin pendamping kini diangkat menjadi ASN atau P3K ya, dari Kementerian Sosial. Nah, mudah-mudahan TMT-nya itu dari 1 Oktober ya, dan menunggu pengukuhan yang disebut dengan pelantikan ya. Kami pendamping seluruh Indonesia sedang bergemetar nih semua nih. Mungkin sedang bahagia, dan Kemensos pada bulan Oktober ini sedang mempersiapkan dan sedang disibukkan dengan SDM-nya ya, untuk pelantikan dan lain sebagainya. Mungkin di skema-skema pekerjaan pendamping ke depan lebih berat lagi ya, lebih banyak lagi tantangannya, dan lebih optimal lagi dalam kerjanya ya. Tentu berkaitan dengan tadi pekerjaan kinerja ya, entah itu monep, entah itu drone checking, pembaharuan, terus P2K2 dan lain sebagainya, serta sosialisasi, dan tentu pendamping, yaitu mendampingi proses penyaluran atau pencairan PKH dan BPNT berjalan dengan lancar dan kondusif. Nah, banyak sekali teman-teman ya yang berseliweran ya setiap hari ya. Setiap hari itu informasi pencairan, pencairan dan pencairan. Cek hari ini saldo masuk, baik itu pencairan PKH, BPNT, atau penebalan dan lain sebagainya ya. Nah, mungkin memang sebagian wilayah itu ada yang cair ya, dan mungkin mereka juga dapat referensi mungkin dari KPM ya. Tentu ini patut dipertanyakan ya, kalau KPM selalu main medsos ya, mengupload info pencairan, berarti kan itu dikategorikan KPM yang memang memiliki handphone ya, memiliki paket data internet ya, dan khawatir bantuan sosial itu diberikan paket data internet gitu, untuk bermain medsos ya. Nah, sementara kan bantuan ini dipergunakan untuk kebutuhan secara ekonomi, kebutuhan pangan ya, secara PKH untuk bantuan anak sekolahnya ya, dan untuk membangun perekonomian ya. Nah, banyak informasi-informasi yang berkaitan dengan pencairan ya. Memang tahap keempat ini sudah memasuki bulan Oktober ya. Karena tahap pertama itu Januari, Februari, Maret, tahap kedua April, Mei, Juni, tahap ketiga Juli, Agustus, September. Nah, sekarang sudah memasuki bulan Oktober ya, Oktober, November, Desember, itu periode tahap keempat ya, untuk bantuan PKH. Nah, itu pada dasarnya memang proses pencairan atau jadwal ya, per 3 bulan ya. Kalau misalkan tahap keempat itu bisa dibayarkan baik itu bulan Oktober, entah itu bulan September, dan bisa juga di bulan Desember ya. Akan tetapi di media itu cek hari ini, cek hari ini
ya. Memang mulai cek hari ini ya, mulainya untuk hari ini ya, tapi kan ke pemerintah juga harus mempersiapkan, tidak bisa langsung mencairkan di awal-awal ya, di awal-awal tahap keempat ini ya, karena kan sekarang apalagi berbicara data, pemerintah melalui Kementerian Sosial terus mengupayakan data yang akurat ya, pemadanan capil, pembaharuan DTSN, terus ground checking dan lain sebagainya ya. Nah, memang sebagian wilayah yang mana di tahap kedua periode April Mei Juni, bahkan tahap ketiga ya, Juli Agustus September, nah itu sudah cair ya, karena Menteri Sosial juga mengatakan bahwasannya tahap ketiga sudah 70% tersalurkan ya. Dan bahkan di tahap kedua kemarin di bulan Juni Juli itu ada penambahan ya, penebalan 400.000 untuk KPM BPNT ya. Nah, entah itu penebalan di bulan Agustus September sampai Oktober ini apakah ada tambahan atau tidak ya, itu belum ada informasi yang akurat dari Kementerian Sosial ya. Karena pada dasarnya teman-teman ya yang memang KPM PKH dan BPNT yang merupakan atau keluarga penerima manfaat ya, jangan tergesa-gesa menerima informasi pencairan ya, karena pada dasarnya di setiap wilayah itu saya sering menegaskan itu berbeda-beda ya, setiap wilayah berbeda-beda, bahkan berbeda ATM-nya ya. KKS Himbara atau ATM itu kan bukan hanya BRI, bukan hanya BNI, bukan hanya Mandiri ya, Bank Mandiri ya, dan juga ada yang BSI ya. Itu tentunya itu ada perbedaan-perbedaan, dan mungkin juga dan memang ya perlu ditegaskan di setiap wilayah ya, sebelum pencairan itu pendamping pasti menerima SP2D dan melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan pencairan. Bukan hanya mendampingi KPM, tapi kan harus bersosialisasi, harus berkoordinasi dengan pihak-pihak stakeholder setempat gitu. Karena kan ini kan berbicara bantuan sosial ya, yang memang sensitif di masyarakat ya. Jadi pendamping wajib melaksanakan sosialisasi, melaksanakan koordinasi tingkat desa, kelurahan, camat, serta stakeholder di wilayah dampingannya masing-masing ya. Nah, memang di tahap keempat ini sudah memasuki Oktober ya. Akan tetapi bagaimana dengan KPM yang baru migrasi dari PT Pos ke Bank Himbara ya? Tentu terkhusus di daerah saya ya, itu dari bulan April ya, tahap kedua ini sampai hari ini itu belum juga cair guys ya, belum juga cair karena waktu kemarin di bulan Agustus September itu masih pendistribusian KKS-nya. Jadi KPM PKH dan BPNT ya untuk di daerah saya itu baru menerima ATM-nya saja, baru menerima KKS-nya saja. Nah itu pun ya tahap kedua, tapi untuk tahap ketiga belum tentu dipastikan cair gitu, apalagi tahap keempat ya, karena secara berkala pendamping mengecek gitu ya di dalam keberadaan si NG itu banyak sekali perubahan-perubahan data dan masuk ke dalam kategori tidak layak menerima bansos. Ada yang sudah mendapatkan kartu tapi di tahap ketiganya itu keterangannya exclude ya, dengan catatan bermacam-macam ya, yaitu terdeteksi judi online, terdeteksi tidak memiliki komponen dan lain sebagainya. Nah itu juga kan perlu perlu pembaharuan DTSN ya. Nah berkaitan dengan pencairannya ya, kami terus memantau untuk daerah kami khususnya ya, melalui si Kenji ini masih proses burekol, bahkan ada KPM susulan guys ya. Jadi KPM yang sudah menerima ATM atau buku tabungan ya belum dipastikan dapat diambil uangnya ya, karena masih proses burekol penambahan KPM. Nah ada beberapa proses yang memang dari burekol sampai dengan keterangan SI ya. Nah SI itu sudah salur guys ya. Jadi dari proses tahapan buku rekening kolektif, terus berhasil cetak buku rekening, terus SPM ya, terus atau keterangannya gagal burekol, dan sampai keterangan SI. Nah keterangan SI ini dipastikan itu sudah cair. Jadi banyak kaprah juga
ketika para masyarakat mengecek di cek bansos yang namanya ada tapi tidak melihat periode salurnya ya, karena di situ di SIG itu ada transaksi atau riwayat bansos ya. Jadi ketahuan kalau misalkan ada KPM yang memang di riwayat bansosnya terdetek dapat bantuan, itu dipastikan dapat, tapi kalau di riwayat bansosnya tidak ada berarti kan tidak ada gitu ya. Jadi untuk para KPM nih ya, khususnya yang memang tidak cair ya, dengan tidak mengetahui apa penyebabnya, silahkan berkoordinasi dengan pendamping atau operator desa di NG ya. Nah, itu bisa dicek melalui NG apa sih penyebabnya tidak cair ya. Kalau misalkan memang tahap 2 cair dan tahap 3 tidak cair, itu ada keterangan di NG pendamping dan NG desa ya, atau operator. Nah, itu ada keterangannya. Nah, kalau memang itu bisa diperbaharui, bisa dirubah dan bisa disinkronkan kembali, itu bisa diupayakan kembali. Akan tetapi kalau udah berbicara sistem ya, misalkan terdeteksi memiliki kendaraan, surat menyurat tanah ya, aset yang dimiliki, serta yang berhubungan dengan KUR ya, atau pinjaman ke bank dan lain sebagainya, atau memiliki anak yang bekerja di BUMN gitu, itu secara sistem otomatis bantuannya akan dihapus karena itu tergolong orang yang mampu ya. Nah, itu jika memang tidak memiliki itu semua tapi masuk ke desil 6 yang tidak dapat bansos, nah itu bisa dilakukan pembaharuan melalui desa ya, dan akan kembali di ground checking oleh pendamping. Nah, pada intinya bagaimana sih yang dapat kartu khususnya di Bank Mandiri ya, sampai hari ini juga belum cair. Nah ya, nah, mungkin pendamping juga tidak bisa memastikan kapan cairnya, yaitu baik tahap kedua dan tahap ketiga ya. Akan tetapi coba aja terus bangun komunikasi dengan pendamping ya, karena saya juga menegaskan kepada KPM ya, khususnya pendampingan saya, jangan sampai menerima informasi bantuan sosial dari media sosial ya, karena yang berakibat gemuruh ya, akhirnya miskomunikasi dengan masyarakat sehingga masyarakat gemuruh mengetahui pencairan-pencairan ya, dan pada akhirnya banyak sekali terjadi kartu KPM atau kartu KKS itu terblokir ya, terdebet dan lain sebagainya. Apalagi ini jangan coba-coba bagi kalian yang baru dapat kartu ya, kartu Bank Himbara atau kartu Bank Mandiri yang memang baru diambil ya KKS-nya ya, itu migrasi dari PT Pos ke bank, jangan sampai dicek berulang-ulang ya, khawatir otomatis terblokir karena memang prosesnya itu masih burekol pendistribusian dan belum dibuka aktivasinya guys ya. Jadi tetap sabar saja ya untuk KPM dampingan saya khususnya, dan umumnya untuk KPM di seluruh Indonesia ya. Kalau misalkan ada informasi pencairan, itu yang akurat dari pendamping PK-nya masing-masing ya. Jangan sampai setelah memiliki kartu itu hilang kewajibannya ya. Apa misalkan KPM PKH itu wajib mengikuti P2K2 bersama pendamping. Nah, setiap minimal 2 minggu sekali ya, apa otomatis kan itu berhubungan dengan pendamping, silaturahmi dengan pendamping. Nah, di situ bisa dipertanyakan kapan pencairan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan data. Nah, silakan di situ bisa komunikasi dengan pendampingnya gitu ya. Pasti ada solusinya guys ya. Jadi khususnya di daerah saya, sekali lagi tetap sabar ya bagi kalian yang baru dapat kartu KKS ya, baik itu Bank Mandiri atau Bank BSI bahkan BNI yang memang baru menerima kartu ya, migrasi dari PT Pos ke Bank Himbara. Tunggu informasi aja ya, karena memang masih proses guys untuk tahap 2. Nah, kabar gembiranya ya, dipastikan ya, karena memang tahap kedua dan tahap ketiga ini sudah lewat ya, dan Oktober ini sudah memasuki tahap keempat. Bagi kalian penerima manfaat, jika memang layak dapat bansos ya dan masih aktif, itu kemungkinan tahap kedua dan tahap ketiganya itu dibayar double guys ya. Jadi sekaligus cair di bulan Oktober ini ya, dan memang bisa saja kalau memang masih layak juga bisa juga di bulan Novembernya itu cair lagi tahap keempatnya. Yang pasti periode Oktober, November, Desember ini ya tahun 2025 mungkin akan
selesai disalurkan itu pada bulan Desember terakhir ya. Baik itu tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap keempat. Karena di tahun 2026 kan beda lagi, beda tahun, beda anggaran ya. Jadi bersabarlah ya bagi kalian yang memang tahap keduanya belum cair ya. Nah, dipastikan tahap kedua dan tahap ketiga itu dibayarkan double di bulan Oktober ini, guys ya. Tinggal tunggu aja instruksi dari pendamping ya, informasi dari pendamping ketika memang ada saldonya masuk, pasti pendamping memberikan eh, sosialisasi, memberikan informasi dan melakukan koordinasi dengan stakeholder ya. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai terpancing oleh berita atau informasi media sosial ya, karena di setiap wilayah seluruh Indonesia ada yang namanya pendamping PKH ya. Pendamping PKH, nah itulah sumber informasi yang memang akurat untuk proses pencairan bansos, distribusi kartu KKS, dan memang pendamping juga setiap hari ke lapangan guys, ke lapangan, ke rumah-rumah KPM melakukan ground checking. Nah, jika kalian berdomisili di situ, pasti pendamping itu akan ke kampung itu ya, atau ke wilayah itu. Jadi kan pastinya bertemu dengan pendamping. Nah, di situ bisa dipertanyakan. Kalau misalkan hanya menerima informasi dari media sosial, berarti tidak pernah berhubungan dengan pendamping ya. KPM itu tidak pernah berhubungan dengan pendamping ya, tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan baik itu P2K2, dan memang kalau memang tidak tahu dengan pendamping dan tidak pernah mengikuti P2K2, nah itu bantuan sosialnya bisa ditangguhkan atau bisa dialihkan. Karena kewajiban KPMPK itu juga melakukan ikut pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 ya. Selain kewajibannya menyekolahkan anak dan membawa anak kecil atau balita ke posyandu dan lain sebagainya, salah satu kewajibannya juga mengikuti P2K2. Jadi saya rasa kalau hanya melihat informasi dari media sosial ya, apalagi sampai ngecek terus menerus ya, berarti kan itu tidak ada hubungannya dengan pendamping nanti ya. Bisa perlu dipertanyakan apakah tidak bertemu dengan pendamping, atau tidak pernah komunikasi dengan pendamping ya, atau tidak pernah mengikuti P2K2. Itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya. Dan sekali lagi, untuk kalian KPM PKH atau keluarga penerima manfaat yang memang tahap kedua, tahap ketiganya belum cair, sabar ya, tunggu. Nah, sering-sering berkomunikasi dengan pendamping ya. Khawatir data data kalian itu bermasalah dan lain sebagainya. Intinya bangun komunikasi yang baik dengan pendamping dan komunikasi dengan operator desa ya, tingkat desa dan kelurahan masing-masing ya. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Sekali lagi, dukung channel ini agar lebih berkembang ya, tentu dengan cara klik subscribe-nya, like, serta share ya. Karena channel ini selain memberikan informasi pencairan, akan memberikan informasi yang berkaitan atau bahkan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan sosial dan pekerjaan di lapangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.